Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semuanya yang bisa hadir lagi hari ini. Kakak harap semuanya datang dengan keadaan yang sukarela dan sangat-sangat ikhlas untuk mengikuti kegiatan kita ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Waljaddina waljaddatina walmasyayikhina walmu'allimina walasatidatina walman hadarana walman ghaba anna waljami'il muslimina walmuslimat walmu'minina walmu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil al-ayat wal rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuman. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman wa 'amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Najib sudah memimpin doa kita hari ini. Jadi adik-adik di sini ada yang sudah tahu belum kita akan melaksanakan kegiatan apa? Ya? Belum. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok, yang mana konseling kelompok itu adalah memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas masalah yang yang dialami oleh anggota kelompok. Jadi tujuan dan manfaatnya itu apa, Kak? Tujuan dan manfaatnya itu adalah untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan juga tentunya untuk membantu anggota kelompok menyelesaikan masalahnya, dibantu dengan pendapat-pendapat anggota lainnya, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan diri kita jika kita nanti ngomong di depan umum ataupun ngomong sama siapapun itu, biar nggak kagok lagi gitu. Nah, jadi dalam kegiatan konseling kelompok ini terdapat 4 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah tahap pembentukan, dan yang kedua adalah peralihan, yang ketiga adalah tahap inti yaitu tahap kegiatan, dan yang keempat adalah tahap pengakhiran. Nah, jadi sebelum kita mulai, kakak ingin memastikan bahwa adik-adik semuanya mengikuti kegiatan ini dengan sukarela, dengan aktif, dan juga kakak harapkan semuanya dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing. Nggak usah takut untuk dijudge atau diapain, karena kakak mohon di sini apapun yang kita katakan jangan tersampaikan keluar selain diskusi kita ini. Baik, bisa? Oke. Terima kasih. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berkenalan dulu ya dengan menggunakan permainan, yaitu permainan rangkaian nama. Jadi teknisnya kakak di sini akan menyebutkan nama kakak dan juga makanan kesukaan kakak. Jadi kakak duluan, nanti kalian ikut dan sebutkan nama sebelumnya, baru sebutkan nama makanan kesukaan kalian gitu ya. Oke, kakak duluan. Nama saya Andi Maulia Rahman. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok yang akan memimpin kegiatan kita hari ini. Dan makanan kesukaan saya adalah dimsum. Boleh dilanjut? Kak Andi ini makanan kesukaan Kak Andi adalah dimsum. Saya Balian, makanan kesukaan saya adalah ikan teri kacang. Kak Andi ini makanan kesukaan dimsum, sama Balian makanan kesukaan ikan teri kacang. Nama saya Ahmad Nejat, makanan kesukaan burger. Kak Andi ini makanan kesukaan dimsum, Ahmad Bayan Ramadan makanan kesukaannya ikan teri kacang, Ahmad Nejat makanan kesukaannya burger.
Zahid, nama saya Zahid, nama kesukaan makanan kesukaan nasi goreng. Hari ini makanan kesukaan dimsum, Muhammad Balian makanan kesukaan ikan teri kacang, Aman Ejat makanan kesukaan burger, Zaid Zaili makanan kesukaan nasi goreng, pada Ramadan makanan kesukaan pempek. Kak Andi ini makanan kesukaan dimsum. Dia Balian nama makan kesukaan ikan teri kacang. Bang Ejat makanan kesukaan burger. Bang Jahid makanan kesukaannya nasi goreng. Bang Padar makanan kesukaannya pempek. Saya Mikdal Faris makanan kesukaan sate. Oke, semuanya udah kenal ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi adik-adik, sebelumnya kakak ingatkan kembali, kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok, yang mana kalian kakak harapkan masing-masing nanti mengemukakan masalahnya, yang akan kita bahas di sini kan. Jadi sebelum kita mulai, apakah adik-adik semuanya siap untuk mengikuti kegiatan ini? Insyaallah siap. Jika ada yang tempat duduknya kurang nyaman, mohon dibenarkan. Dan jika ada yang ingin ke kamar mandi atau kemana, kakak persilakan, karena nanti setelah kegiatan ini berlangsung, kita tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan lain selain mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Ada? Ya? Oke, kita mulai ya. Jadi adik-adik di sini kan kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok, yang mana kakak harap di sini adik-adik semuanya mengemukakan masing-masing masalahnya, entah masalah tentang masalah apa ya, kesulitan belajar, atau masalah dengan teman sebaya, atau masalah di rumah, atau apapun itu. Jadi kakak mau adik-adik semuanya masing-masing mengemukakan masalahnya. Misalnya kayak kakak gitu, masalahnya apa ya, mungkin kurang percaya diri, terus Balian, Nejat, dan yang lain itu mengemukakan masalahnya masing-masing. Bisa? Mungkin bisa dimulai dari Holis. Masalah yang bisa saya hadapi adalah kurangnya konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin ada. Ya, masalah saya adalah manajemen waktu. Dari Keterlambatan mendengarkan. Nejat. Jadi masalah yang saya hadapi sekarang ini adalah kurangnya percaya diri. Balian. Saya masih belum yakin sama pilihan yang sendiri. Oke. Jadi di sini kan kalian semua udah mengungkapkan masalah nih. Jadi kakak mau untuk hari ini kita bahas satu permasalahan dulu ya. Jadi sesuai kesepakatan kita, masalah siapa nih yang mau diselesaikan atau dibahas dulu? Iya. Ada. Oke. Mungkin di sini kita akan membahas permasalahan Fadar ya. Fadar mungkin boleh diceritakan lebih detail tentang masalah itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selama saya bersekolah di Pondok Pesantren Hadis Nafi ini, yang mana Pondok Pesantren ini Pondok Pesantren Tahfiz Modern, ada Al-Quran, ada ilmu sakta, dan ada ilmu keagamaan, psikologi dan syariah. Yang mana kita di sini belajar semua dicampur jadi satu, sehingga yang harus dihafal nggak cuma Al-Quran, tapi ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu agama seperti fikih, usul fikih, fiqh fikih, dan lain sebagainya. Dan nggak hanya itu, Al-Quran itu dalam bahasa Arab, dan kita juga harus mempelajari bahasa Arab seperti nahwu sorof. Di lain sisi, saat kita udah mempelajari ilmu untuk akhirat, ilmu-ilmu keagamaan, nggak mungkin kita meninggalkan ilmu dunia, ilmu eksakta seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ya, jadi pesantren ini kita mempelajari semua ilmu itu. Jadi waktu itu sangat sedikit waktu untuk kita, waktu diri sendiri untuk me time itu sangat sedikit. Bahkan me time itu pun nggak kita lakukan untuk diri kita sendiri. Seperti contohnya saya suka berolahraga, kadang waktu saya olahraga tuh saya nggak berolahraga, malah saya gunakan untuk menghafal gitu. Yang mana mempelajari ilmu yang belum tuntas saya pelajari di kelas. Saking banyaknya, saking padatnya jadwal pelajaran dari jam 7 sampai jam 4, sambung lagi malam dari habis isya. Jadi saya
bingung untuk memanajemen waktu saya, kapan saya harus begini, kapan saya harus begitu. Saya kesulitan untuk mengatur waktu saya. Itu saja. Fajar biasanya kalau misalnya selesai mengikuti kegiatan di sekolah, misalnya kayak sekolah biasa gitu, dari jam berapa? Jam 10, setengah 11, 10 sampai jam setengah 12. Nah, jadi setelah sekolah itu Fajar ngapain? Tidur, Setelah tidur? soal zuhur, makan, Setelah itu? masuk lagi kelas. Oh, kelas, ada kelas lagi ya? Ya, buat lagi. Oh. Jadi teman-teman di sini kan kalian semua udah kenal sama Fadar gitu kan, pasti satu lingkungan sama Fadar juga. Jadi pasti mengalami hal yang sama seperti Fadar. Dan juga mungkin salah satu dari kalian ini punya apa ya, punya solusi gitu loh dari permasalahannya Fadar gitu. Ada nggak yang bisa memberikan pendapatnya apa yang harus dilakukan biar supaya kita tuh nggak bingung gitu loh, mau me time itu gimana caranya gitu, gimana kita meluangkan waktu untuk sekedar meluangkan ngerjain apa yang kita suka atau ngerjain apa yang kita rasa nyaman gitu. Ada nggak dari adik-adik yang bisa mengemukakan pendapatnya? Kayaknya Balen bisa, Kak. Oke. Karena Balen juga merasa seperti Fadar terkadang. Jadi memang Balen pernah dapat kata-kata motivasi dari Kak Safi Ratutri, pemenang juara 7 kemudian dia ngasih tahu Balen bagaimana cara manajemen waktu dan memotivasi diri untuk tetap semangat melewati hari walaupun diterpa banyak sekali tugas. Yang pertama solusinya adalah meyakinkan diri sendiri bahwa setiap yang kita pelajari itu adalah kewajiban, yang bukan kalau misalnya kita nggak belajar itu kita tidak akan sukses. Itu jadi panutan kita, ini kewajiban dan harus dituntaskan. Jadi bukan berarti harus kita takut dengan kewajiban itu gitu loh, sama dengan sholat lah, agar kita lebih semangat lagi. Naikkan tingkatnya bukan hanya jadikan dia sebagai pelengkap kehidupan, tapi jadikan dia sebagai kewajiban, karena nyatanya pendidikan adalah kunci kesuksesan. Yang kedua, setelah kita meyakinkan diri kita untuk melewati ini dengan semangat dan yang lain-lain, yang kedua atau yang terakhir biasanya Balen lakukan tuh setiap hari Ahad, Balen tuh buat to-do list apa-apa aja yang akan Balen lakukan dari pagi sampai malam untuk hari Senin sama Sabtu. Itu Balen melewati dengan baik. Balen bangun jam 4, ngafal, murojaah, baru belajar matematika, bahasa Inggris, seperti poet dan yang lain-lain. Dan khusus dari Ahad, Balen kasih waktu untuk diri Balen, me time-nya di situ. Karena Balen memang orangnya suka bahasa Inggris, jadi memang Balen disitulah Balen baca buku bahasa Inggris, Balen kerjakan soal-soal bahasa Inggris. Dan memang jadinya waktu me time itu bukan hanya sekedar membuang rasa penat, melainkan menambah ilmu ke dalam diri kita. Seperti itu. Oke. Ada lagi dari adik-adik yang lain yang punya pendapat untuk masalahnya Fadar? Cukup? Oke. Jadi menurut kakak punya pendapat. Jadi untuk Fadar, tadi benar yang dibilang sama Balian, bisa di list apa aja yang mau kita kerjakan gitu kan. Jadi kita nggak bingung ini mau ngapain gitu. Jadi mungkin ada di saat, mungkin kan kita ada jam kos gitu. Ada nggak? Pernah nggak? Terkadang memang setiap sisi pelajaran ada waktu. Jadi mungkin waktu itu bisa dipakai untuk Fadar ngelakuin hal-hal yang Fadar suka, kayak ya Fadar kan suka olahraga, mungkin ngelakuin hal-hal kecil kayak main bola atau mungkin workout gitu kan. Nah, jadi itu bisa dilakukan tadi yang kata Balian. Sedikit tambahan dari kakak, mungkin Fadar bisa, kalau misalnya terlalu ribuh gitu kan di pikiran, kayak ini udah nggak bisa diselesaikan gitu loh, atau kayak aku udah suntuk kali di sini gitu, kayaknya mau pergi aja lah atau mau pulang aja lah, jangan gitu loh. Mungkin kalau misalnya ada waktu pulang, boleh main-main gitu kan. Terus kalau misalnya memang lagi waktunya kita libur, itu dipakai dengan sebaik-baiknya gitu loh, kayak family time sama keluarga gitu, ataupun ya ngelakuin hal yang kalian suka gitu loh. Jadi nanti pas sudah balik ke sini lagi, kita udah puas gitu mau ngelakuin apa lagi gitu kan. Jadi nanti kalaupun misalnya ada waktu libur lagi, bisa dilakuin lagi. Terus saran dari kakak, kalau misalnya Fadar ngerasa sulit gitu buat manajemen waktu, mungkin bisa ditanya sama teman-temannya yang lain, karena kan pasti sama gitu loh, ngalamin hal yang sama gitu.
Jadi ditanya, kalian ngapain sih web, misalnya gitu kan, kayak nimbrung gitu loh. Biar father tuh nggak pusing kali mikirin diri father sendiri. Jadi kayak misalnya Nejat kan misalnya ada waktu senggang gitu kan, mungkin sama Nejat bisa WO sama-sama, atau mungkin main bola sama Zahid atau sama Khalis gitu kan, mungkin bisa dilakuin. Itu sih mungkin bisa dilakuin ya sadar ya. Jadi nggak bingung buat manajemen waktu lagi gitu loh. Kita pun juga harus bisa memanage waktu kita tuh dengan sebaik-baiknya, karena kita cuma punya waktu 24 jam sehari. Jadi kalaupun misalnya tidur kita kurang, itu paling nggak bagus sekali kan. Terus juga waktu me time itu memang paling bagus sebisa mungkin diluangkan dalam seminggu itu, mungkin sehari lah untuk diri kita sendiri, untuk istirahat gitu loh. Jadi nggak pusing dengan apapun yang kita lakukan. Dan di saat me time itu seharusnya kita itu nggak mikirin hal-hal yang lain gitu loh. Misalnya hari Minggu kita istirahat gitu kan, hari kita untuk tenang. Terus kita mikir, besok ada tugas gitu, terus besok aku harus ngafal, atau besok harus ada lomba ini gitu. Gak usah dipikirin dulu, itu kan panjang waktunya 24 jam. Misalnya dari pagi, kadang bisa ngelakuin dari jam 6 pagi atau apapun itu bisa dilakuin sampai sore mungkin kan. Jadi sore bisa belajar lagi, tapi belajarnya itu yang sesanggup kita aja gitu loh, jangan dipaksakan. Karena setiap orang itu punya kemampuan itu beda-beda. Mungkin teman Fadar itu bisa ngafal sebanyak ini, atau bisa di akademik itu bagus sekali gitu kan. Ya kita punya kapasitas diri kita tuh beda gitu loh. Mungkin dia berlebih, atau mungkin dari faktor apapun itu kita kan nggak tahu. Tapi kita memang bisa belajar, cuman jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Tolong itu dipahami ya Fadar. Oke. Mungkin ada dari adik-adik yang ingin menambahkan lagi? Cukup? Oke, baik. Kayaknya ini udah tegang kali ya, atau bosen. Kita main game dulu ya, biar supaya relax lagi. Jadi di sini nama gamesnya itu angin berhembus. Teknisnya gimana kak gitu? Jadi di sini kakak, misalnya kakak sebagai yang pertama gitu kan, sebagai pemimpinnya. Di sini kakak akan bilang angin berhembus, terus kalian jawab sama-sama berhembus kemana gitu. Terus kakak bilang berhembus ke ini yang kakak pakai, apapun yang kakak pakai hari ini. Terus apapun yang kalian pakai, misalnya sama-sama, kayak misalnya kakak pakai gelang, atau kakak pakai cincin gitu, atau pakai baju gitu kan. Tidak, kakak bilang berhembus ke yang pakai baju warna coklat misalnya. Fadar kan ada coklat itu. Tidak, Fadar nanti ganti tempat sama kakak gitu loh, yang sama aja gitu. Ngerti kan? Nah. Oke, mungkin gitu. Mungkin bisa dari kakak ya. Kita mulai. Angin berhembus. Berhembus ke yang pakai baju warna coklat. Nah, mungkin pada bisa berdiri. Yang kayak kakak bilang tadi. Angin berhembus kemana? Berhembus ke yang awal kecil. Angin berhembus Kemana? yang pakai sarung. Semua bisa. Rebutan toko. Angin berhembus Kemana? yang pakai celana ungu. Oke, mungkin itu saja. Tepuk tangan dulu. Oke. Dari keadaan semuanya udah relax lagi nih. Jadi kayaknya kita udah sampai di penghujung kegiatan hari ini. Kakak tekankan sekali lagi adik-adik, apapun yang kita sampaikan di sini, mohon jangan dibawa keluar selain diskusi kita hari ini, karena kan ini terkait masalah pribadi seorang. Jadi sebelum kita tutup, kakak mau adik-adik semuanya mengungkapkan kesan terhadap kegiatan kita hari ini. Dimulai dari Balian. Oke, pesan dan pesan Balen untuk kegiatan hari ini adalah
sangat-sangat bermanfaat untuk diri kalian. Pikiran kalian terbuka untuk bisa memahami diri kawan-kawan kalian, bisa membantu mereka dengan interaksi sosial yang lebih baik lagi. Polis, ada pesan? Dan pesan saya merasa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Kita bisa mencurahkan apa yang dari masalah kita, dan kita pun bisa mendapatkan solusi sehingga masalah kita itu terselesaikan. Ada? Saya merasa sangat terbantu oleh saran dari teman-teman saya atas kegiatan yang bermanfaat ini, di mana di sini kita mengungkapkan masalah kita dan menyelesaikan masalah juga bersama-sama. Dan pesan saya selama kegiatan ini berlangsung, saya tidak lain bukan cuma merasa senang atas berbagi argumen ataupun pendapat satu sama lain, ya, demi menyelesaikan masalah ini. Demi pesannya? Pesan saya, kegiatan ini bagus. Dengan ini saya bisa lebih terbuka dan lebih percaya diri lagi untuk mengungkapkan pendapat kepada teman-teman. Aku semuanya, kakak pengen adik-adik semuanya kalau misalnya ngerasa kayak pada tadi, misalnya kayak susah dan jenuh waktu, gimana cara kalian bertanggung jawab ataupun menanggapi situasi tersebut? Kalian bisa? Menanggapi situasi tersebut, Iya. Balen akan menanggapinya dengan perasaan, dengan semangat yang positif, karena Balen tahu pelajar itu adalah waktu kita sekarang ini remaja untuk belajar adalah waktu-waktu yang padatnya sebelum lebih padat lagi menuju dunia kerja. Jadi memang dari kian-kian hari ini sudah harus kita pelajari bagaimana cara manajemen waktu dengan baik. So in the future we can do it better. Terima kasih Bayan. Ada lagi? Cukup? Oke. Sebelum itu kakak mau adik-adik semuanya apa ya? Ini kan kita ngelakuin kegiatannya di hari Kamis ya. Jadi kegiatan lanjutannya itu bisa kita lakukan kapan? Kamis depan. Kamis depan? Kamis depan cocok. Kamis depan cocok kan? Ya, satu pekan. Oke ya. Oke. Mungkin kita akan diskusikan lagi dari grup ya. Jadi kita nanti bahas masalah siapa lagi dan secara online sesuai kesepakatan kita. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kakak mau dari kalian minimal satu lah mengemukakan pesannya terhadap kita, terhadap kegiatan ini dan untuk kita semua. Siapa yang bisa? Please, kamu. Kalian lah. Ya. Tentang kegiatan, saya rasa kegiatannya ini harus diterapkan di setiap kelompokan agar kita bisa mengatasi masalah pada setiap anggota kelompok, dan itu akan memajukan diri kita masing-masing maupun setiap kelompoknya juga. Terima kasih Kalian. Mungkin kita udah sampai di terakhir kegiatan ini. Jadi kakak mohon adik-adik semuanya jangan dibuka kemana-mana ya. Dan terima kasih semuanya sudah hadir hari ini. Kakak minta maaf untuk kekurangannya dan mungkin kita akan lakukan di lain hari lagi. Terima kasih yang sudah hadir. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Ada? Bisa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afiqu ni'matahu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa rizqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa kama rahim. Allahumma inna nas'aluka salamata fi dinina wa afiyata fi jasadina wa rizqana fi ilmina wa taqabbata fi rizqina wa tawbata qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut.
وقوة بعد الموت اللهم إنا نسألك untuk بسكرات الموت والنجاة من نار وأقوى الحساب اللهم صل لنا في القرآن اللهم صل لنا في مرادنا في القرآن اللهم صل لنا في فهم آياتنا القرآن اللهم صل لنا في امتحاننا اللهم صل لنا في امتحاننا اللهم صل لنا في امتحاننا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Fadar sudah mengisi doanya. Baik, terima kasih adik-adik semuanya sudah mengikuti kegiatan hari ini. Kakak berharap apapun yang kita sampaikan berguna untuk Fadar, berguna untuk yang lainnya juga. Oke. Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.